فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Nah, barakallahu fiikum. Baik, pada pertemuan yang lalu, akhwani fillah, belum kita buka ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita mengambil 3 hadis yang dibawakan oleh Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullah ta'ala dalam bab az-zikru 'inda sama'il adzan, yang telah kita ambil dari hadis-hadis tersebut sebagian ahkam. Yang pertama berkaitan dengan hukum menjawab bacaan azan ketika seseorang mendengar azan. Hukumnya apa? Indak ya Ubadah. Taib, hukumnya sunnah muakkadah. Tapi di sini ada iskal yang butuh dijawab. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Jika kalian mendengar azan, katakanlah semisal yang dikatakan oleh muadzin. Ini kan perintah. Dan hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Bagaimana kok dikatakan hukum perkara ini sunnah? Naam, indak ya Abu Arif. Pertama kali dulu yang butuh dikatakan berarti naam sebagai jawaban, karena di sana ada sharif, yaitu dalil yang memalingkan dari hukum asal tersebut. Nah, karena kaidah usulul fiqh ikhwani fillah bahwasanya hukum asal perintah adalah wajib. Tidak boleh kita geser dari hukum asal ini sampai datang yang diistilahkan dengan as-sharif, yaitu dalil yang memalingkan dari hukum asal menuju hukum yang lain. Berarti kalau kita katakan hukum menjawab azan itu sunnah, harus kita datangkan dalil yang memalingkan atau menggeser dari hukum wajib menuju sunnah. Baik. Dan disebutkan tadi, nah, dalilnya adalah salah satunya kisah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu naik mimbar untuk khutbah. Setelah beliau mengucapkan salam, muadzin mengumandangkan azan,
dan beberapa sahabat atau beberapa hadirin masih berbincang-bincang. Dan ini disaksikan oleh apa? Para sahabat, diketahui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena perkumpulan dalam khutbah dalam Jum'ah. Nah, perkumpulan termasuk perkumpulan terbesar kaum muslimin saat itu ya ketika Jum'ah dan ketika Id. Bahkan sampai orang-orang jauh datang. Nah, dari awali, dari daerah-daerah yang tinggi di Madinah datang untuk sholat di Masjid Nabawi. Nah, ternyata masih ada yang berbincang-bincang dan Umar tidak mengingkarinya. Seandainya wajib, maka tentunya akan ada yang mengingkari, baik itu Umar ataupun sahabat yang lain. Ini yang pertama. Kemudian sharif yang kedua, Abu Umar. Hadits Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini dibetulkan dulu, jangan sampai Sa'id lagi, ha? Hadits Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalian betulkan, akhwan, ada salah cetak dalam kitab kita. Ya-nya dibuang. Nah. Baik, na'am. Dalam hadits ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada orang yang mendengar azan ketika muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, maka yang mendengar mengucapkan dengan kalimat yang lain, yaitu bersyahadat dulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya perintah untuk mengucapkan semisal dengan ucapan muadzin 6 tingkatannya adalah sunnah. Hukum yang kedua yang kita ambil pada pembahasan yang lalu, berkaitan dengan lafaz faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Perintah untuk mengucapkan semisal yang dikatakan muadzin, mithla ma yaqulul muadzin. Ini kan berarti perintah yang sifatnya umum. Semua yang dikatakan muadzin kita ucapkan sama. Nah, tapi keumuman ini apakah berlaku sebagaimana yang ditunjukkan oleh lafaz, yaitu lafaz umum, ataukah tidak? Indak ya Zakaria. Ini juga kaidah usuliyah, dipahami dengan baik. Keumumannya bagaimana? Keumumannya berlaku atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena ada yang mengkhususkan, namanya mukhassis. Nah, karena ada mukhassis, ada dalil yang mengkhususkan. Nah, mukhassisnya muttasil atau munqati'. Nah, kalian kan sudah lulus belajar usul ini. Tapi mukhassisnya munqati' atau muttasil? Munqati'. Kenapa? Karena berdasarkan dalil yang lain. Nah, mukhassis munqati', yaitu dikhususkan oleh dalil yang lain, yaitu pada hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana ada lafaz-lafaz yang dikhususkan seorang yang mendengar tidak menjawab seperti yang dikatakan muadzin. Pada lafaz apa itu? Muhammad Sidoarjo. Pada lafaz yang kita tidak menirukan sama dengan ucapan muadzin. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, yang diistilahkan dengan bacaan apa ini? Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah diistilahkan dengan bacaan apa? Indak ya Akmal. Itu jawabannya kita la haula wala quwata illa billah.
Yang ditanyakan bacaan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu dinamakan bacaan apa? Ada namanya, ada istilahnya, apa itu? Apa Zur'ah? Nah, bacaan hayya 'alatain. Catat Akmal, bacaannya namanya bacaan hayya 'alatain, yaitu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Yang datang dalam hadis Umar dijawab dengan tadi jawaban Akmal, la haula wala quwwata illa billah. Yang dinamakan bacaan ini bacaan apa putra? Hauqalah. Tayyib, ahsanta. Bacaan hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, permasalahan ketiga yang kita ambil yaitu hikmah. Hikmah kok pada seruan hayya 'alal falah, seruan hayya 'alas shalah ini kok dijawab dengan la haula wala quwwata illa billah. Hikmahnya apa? Aba Mursalin. Nah, hikmahnya dikarenakan baca ini dan seruan hayya 'alas shalah, mari kita menunaikan salat, mari kita menuju kepada al-falah, yaitu kebahagiaan, keberuntungan. Dan tentunya kalau kita menjawab sama, ini tidak cocok, karena kita dipanggil kok ikut memanggil. Makanya jawabannya dibimbingkan oleh Nabi SAW dengan kalimat isti'anah, untuk menunjukkan kita menyambut seruan tersebut, tapi apa? Tidaklah kita mampu untuk bisa menunaikannya tanpa kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Dan kalimat ini ikhwani fillah, kalimatul isti'anah yang sangat penting untuk kita banyak-banyak ucapkan. Seorang mendapati sesuatu pekerjaan yang terasa berat, naam, ucapkan. Seorang mendapati dirinya kok kadang terasa berat, baik berat untuk berangkat ke masjid atau tidur, ikhwani fillah, kok berat sekali bangun rasanya. Naam, di antara kalimat yang memiliki dampak sangat bagus pada diri kita sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kalimat ini la haula wala quwwata illa billah. Selain pahala yang besar, karena itu adalah perbendaharaan di bawah arsy, juga apa? Karena kalimat ini kalimat untuk kita meminta tolong pada Allah. Nah, taib. Pembahasan yang keempat, akhwani fillah, nah, yang berkaitan dengan kalimat yang lain, ya kita tambahkan di sini pada bacaan at-tathwib, ya di antara bacaan muadzin akhwani fillah, yaitu pada azan pertama di salat fajar, yaitu bacaan at-tathwib. Bacaan tathwib itu bacaan bagaimana bunyinya? Ukasha. As-salatu khairum minan naum. Ini diistilahkan bacaan at-tathwib. Ta, tha, wawu, ya, ba. Thawwaba yuthawwibu tathwiban. Bacaan apa namanya? Mujahid? Tathwib. Nah, bacaan bunyinya apa? As-salatu khairum minan naum. Terjadi khilaf yang panjang di kalangan para fuqaha ikhwan, letaknya pada azan pertama atau pada azan subuh. Nah, khilaf fikhi, tidak sampai kemudian saling mencela dan saling mentabdi' dalam masalah tersebut. Nah, Syalbani rahimahullah ta'ala merajihkan, demikian pula Syekhuna Yahya merajihkan itu di azan awal, karena itu yang munasib. Nah,
Karena as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih bagus daripada tidur. Nah, itu adalah anjuran dengan halus yang memang munasibnya, cocoknya untuk membangunkan mereka-mereka yang tertidur sebelum masuk waktu subuh untuk melakukan qiyamul lail atau salat witir. Nah, sedangkan pada azan subuh ini adalah kewajiban, tidak ada pilihan lagi. Memang harus bangun. Ada pun Syekh Ibnu Utsaimin merajihkan itu ada di azan kedua, ikhwan, pada azan subuh. Kenapa? Karena itu yang mafhum dari dalil-dalil yang ada. Makna fi adzanil fajr, adzan untuk salat fajar maksudnya adzan subuh. Jadi khilaf dalam masalah ini khilaful afham, khilaf dalam memahami dalil, sehingga tidak sampai pengingkarannya taraf tabdi', saling membid'ahkan. Bahkan masyayikh kita, ikhwan, mengarang 2 karangan. Sebagian mengarang kitab untuk menunjukkan itu di azan pertama, yang lainnya mengarang kitab untuk menunjukkan itu di azan kedua. Tapi pembahasan ilmi, tidak saling kemudian mencela dan menghancur karenanya. Taib. Nah, sekarang pada bacaan taswib, ketika muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, bagaimana menjawabnya? Indak ya Abdul Razak. Dijawab sama as-salatu khairum minan naum, atau diam, atau ada jawaban lain? Diam saja, karena masih tidur. Abu Mujahid antara salatu khairum minan naum, antum masih tidur, jadi enggak jawab. Yang sudah bangun biasanya jawabnya apa? Apa, Kasfi? Dijawab sama. Taib. Mengenai bacaan taswib, akhwani fillah, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, yang poros khilaf ini, berkaitan dengan apa? Dengan datangnya sebagian riwayat hadis yang yang disebutkan oleh sebagian fuqaha, bahwasanya ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, dijawab dengan shadaqta wa barirta. Baik. Dan ini masyhur di kalangan para ahli madzhab, baik itu Hanabilah, Syafi'iyah maupun Hanafiyah, ikhwan. Mereka menyatakan ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, dijawab dengan shadaqta wa barirta. Dan ini yang banyak diambil oleh masyarakat di tempat kita, yang notabene mereka menisbahkan diri kepada madhab Syafi'i, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam majmu' beliau. Wa yaqulu idza sami'al mu'adzin as-salatu khairum minan naum shadaqta wa barirta. Sebagian menambah, wa ana ala dzalika minasyahidin. Baik. Cuma akhwani fillah, bacaan tentunya butuh dalil, dan kita tidak mendapati dalil yang sahih pada masalah tersebut. Oleh karena itulah yang rajih dalam masalah ini kembali kepada keumuman hadis. Nabi mengatakan faqulu mithla ma yaqulul muadzin, katakanlah semisal dengan apa yang dikatakan oleh muadzin. Berarti kita ucapkan sama, yaitu as-salatu khairum minan naum. Baik, kita tidak keluar dari keumuman ini kecuali dengan dalil. Dan inilah yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dari kalangan mutaakhirin, demikian pula masyayikhuna hafizahumullahu taala. Bahkan dari kalangan Syafi'iyah, akhwani fillah, seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan la asla
lima dzakarahu fi as-salatu khairum minan naum. Itu tidak ada asalnya, tidak ada dalilnya, tidak ada landasannya tentang apa perkataan-perkataan para fuqaha baik itu Syafi'iyah, Hanabilah maupun Hanafiyah yang mengatakan jawaban untuk as-salatu khairum minan naum adalah shadaqta wa barirta. Itu hanyalah istihsanat. Kenapa? Karena ketika dipanggil atau diucapkan salat itu kan lebih bagus daripada tidur. Kita jawab, kamu betul. Ya, kamu betul. Shadaqta. Ini kan istihsan, cuma sekedar apa? Sekedar anggapan-anggapan baik. Maka ditegaskan oleh Imam As-Sun'ani, ini juga banyak dinisbahkan kepada Syafi'iyah, walaupun akhwan beliau seorang muhaqqiq, mujtahid. Nah, beliau menegaskan wa qila yaqulu fi jawab at-tathrib shadaqta wa barirta wa hadha istihsanun min qailih wa illa falaysa fihi sunnatun tu'tamad. Kata Imam As-Sun'ani, dikatakan berkaitan dengan menjawab azan ketika bacaan tathwib menjawabnya dengan shadaqta wa barirta, maka ini adalah istihsan saja dari orang yang berpendapat demikian. Kenapa? Karena tidak ada padanya sunnah yang bisa dijadikan landasan. Dalam artian tidak ada hadis, tidak ada dalil. Baik, berarti kesimpulannya apa? Yahya. Kesimpulannya kalau muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, antum jawabnya bagaimana? Nah, dijawab sama, as-salatu khairum minan naum. Perkara berikutnya, kalau taib, nah kita masuk pada permasalahan berikutnya berkaitan dengan bacaan muadzin sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum atau ala sallu fi rihal. Yang ini kapan diucapkan inda Muhammad Aceh? Ketika ada hujan, ketika ada angin keras, ketika muadzin melihat akhwani fillah jamaah kalau datang itu ada masyaqqah yang berat. Misalnya musim dingin yang sangat. Musim dingin yang sangat. Kalau tempat kita sih alhamdulillah tidak ada yang namanya musim dingin. Tapi sedingin-dinginnya masih belum musim dingin. Tapi belum musim dingin, belum musim panas. Semuanya alhamdulillah masih masya Allah. Hari-hari ini banyak mengeluh panas akhwani fillah ini belum seberapa. Dalam artian ini masih musim nyaman. Maka banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di sebagian tempat akhwan musim panas, angin yang bertiup saja sudah tidak terasa sejuk. Di tempat kita kipasan aja masih nyaman. Nah, kipasan masih nyaman. Alhamdulillah. Nah, sekarang bacaan sallu fi rihalikum. Bagaimana orang yang mendengar menjawabnya? Nah, kalau tadi kita katakan pada apa? Pada as-salatu khairum minan naum mithla ma yaqulul muadzin. Sekarang pada sallu fi buyutikum. Nah, sallu fi buyutikum. Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Bagaimana menjawabnya? Tentunya jumhur ulama akhwani fillah, sebagaimana zahir dari hadis, mereka mengatakan apa? Mengatakan jawabannya sama, mengucapkan apa? Sallu fi buyutikum. Nah, cuman pendapat yang lain menegaskan, dan ini dipilih oleh Imam Bukhari. Nah, yaitu bahwasanya lafaz sallu fi rihalikum itu bukanlah bagian dari alfadzul adzan. Makanya berarti poros dari khilaf dalam masalah ini adalah kita harus memastikan dulu, harus membahas dulu
lafaz sallu fi rihalikum masuk dalam rangkaian lafaz azan ataukah dia lafaz di luar lafaz azan? Di sini khilafnya. Nah, Imam Bukhari rahimahullahu taala akhwani fillah, beliau merajihkan lafaz sallu fi buyutikum sallu fi rihalikum ini bukan masuk bagian dari azan. Itu adalah lafaz tambahan tapi di luar azan. Makanya beliau berdalil dengan hadis tentang bacaan as-salatu fir rihal yang dikumandangkan oleh muadzin di pertengahan azan. Karena apa? Letaknya kan boleh apa? Boleh setelah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah baru sallu fi buyutikum atau as-salatu fir rihal. Imam Bukhari membuat bab akhwani fillah yaitu babul kalam fil adzan. Bab berbicara di tengah adzan. Beliau berdalil dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya beliau merajihkan kalau lafaz as-salatu fir rihal masuk dalam kalam adi, kalam biasa, kalam manusia, tambahan. Bukan bagian dari apa? Rangkaian lafaz-lafaz adzan yang sifatnya ta'abbudi. Nah, oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari ikhwan ketika menjelaskan pendapat Imam Bukhari ini dan menjelaskan hadis, beliau menegaskan walladzi fahimahu Bukhari anna hadhil kalimah qalaha ba'dal hay'alatain aw qablaha fatakunu ziyadata kalamin fil adzan li maslahah. Baik. Imam Bukhari memahami bahwasanya kalimat tersebut yang diucapkan muadzin baik di pertengahan azan atau setelah selesai, setelah tuntas la ilaha illallah baru apa? Sallu fi buyutikum. Nah, ini adalah kalam perkataan dari muadzin yang merupakan tambahan dari lafaz-lafaz azan yang ditambahkan li maslahah, untuk kemaslahatan. Dan ini pula yang dipahami oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Makanya dari hadis tersebut mereka berpendapat kalau muadzin butuh mengucapkan di pertengahan azannya, ikhwan, boleh. Misalnya dia sedang azan, kemudian lihat anak kecil mau jatuh atau dia berada di pinggir sesuatu mau jatuh, kemudian dia peringatkan, jangan mundur-mundur. Boleh ini kasya. Nah, tapi jangan pakai mic. Nah, baik. Dalam artian di pertengahan azan berucap seperti itu, itu tidak kemudian membatalkan azannya harus diulangi dari depan atau dia melakukan perkara yang muharram, tidak. Tapi yang penting dia ucapkan itu untuk maslahah. Untuk maslahah. Dalilnya itu. Makanya ikhwan, siapapun itu yang merajihkan sebagaimana yang dirajihkan oleh Imam Al-Bukhari maupun Imam Asy-Syafi'i, berarti karena itu adalah bukan bagian dari lafaz azan, maka jawabannya bagaimana? Tidak menjawab. Ya, tidak menjawab. Jadi diam. Karena itu bukan bagian dari azan. Loh, hadis faqulu mithla ma yaqulul muadzin, bagaimana menjawabnya Alif? Karena yang diperintahkan untuk dijawab adalah lafaz-lafaz azan, sedangkan ini diyakini bukan. Ini bagi yang merkan itu lafaz yang merajihkan bukan lafaz azan. Paham? Kemudian pendapat ini ikhwani fillah dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Beliau menegaskan bahwasanya dalam masalah ini ketika muadzin mengucapkan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum, taib, maafkan ini bukan Syekh Utsaimin. Imam Bukhari, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dan beberapa kalangan Syafi'iyah
Mereka apa? Menjawab dengan apa? Diam. Ya. Paham? Tidak dijawab maksudnya. Tidak mengucapkan apa-apa. Sedangkan yang menyatakan itu bagian dari azan. Sallu fi rihalikum bagian dari azan. Maka bagaimana menjawabnya sekarang? Maka mereka menjawab dengan mensikapi seperti lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dikiaskan ke situ. Kenapa kok dikiaskan ke situ? Karena itu adalah isinya bukan zikir. Isinya bukan zikir. Karena apa? Sallu fi rihalikum. Perintah. Maka mereka beristimbat akhwani fillah untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah, tapi ini kias. Oleh karena itulah wallahu taala alam yang rajih apa yang dipilih oleh Imam Bukhari rahimahullah, bahwasanya ketika ada ucapan sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum, kita tidak menjawabnya, tidak menirukannya dengan dalil tadi. Baik. Pembahasan berikutnya akhwan, ini juga penting, yaitu apakah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulu mithla ma yaqulul muadzin idza sami'tumun nida, kalau kalian mendengar azan katakanlah semisal perkataan muadzin. Ini juga berlaku pada iqamah. Ketika ada yang mengucapkan iqamah, apakah kita juga mengucapkan itu dan juga setelahnya bersolawat kemudian membaca doa? Ini juga akhwani fillah khilaf di kalangan para fuqaha, bahkan jumhurul ulama. Bahkan jumhurul ulama menegaskan iya. Taib, bahwasanya iqamah mengambil hukum azan dari sisi disunnahkannya untuk mengikuti bacaan orang yang mengatakan iqamah, juga membaca salawat setelahnya dan berdoa Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah. Ini jumhur kalangan Syafi'iyah, Hanabilah, dan mayoritas kalangan Hanafiyah. Dan dipilih pendapat ini oleh sederetan ulama muasirin abad ini seperti Syekh Ibn Baz, Syekh Al-Albani, demikian pula Lajnah Daimah rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Kira-kira apa dalil mereka? Ini betul dipahami. Aba Hudzaifah, kira-kira dalilnya kok mereka katakan dalam iqamah juga diikuti, bahkan juga membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah. Ini yang penting, harus memahami adillah dan memahami penerapannya. Apa kira-kira? Baik, landasan mereka ya ikhwani fillah hadis baina kulli adzanaini shalah. Di setiap antara dua adzan itu ada salat sunnah. Adzan untuk menunjukkan waktu. Kemudian yang kedua iqamah. Antara adzan dan iqamah itu ada salat sunnah. Semuanya itu ikhwan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Makanya jangan diremehkan waktu antara dua azan kemudian sudahlah. Qabliyah isya tidak perlu, qabliyah maghrib tidak perlu, qabliyah asar tidak perlu karena bukan muakkadah. Jangan. Karena setiap antara dua azan ada salat sunnah, maka jangan disia-siakan itu. Pada penunaian salat sunnah setiap antara dua azan ini sebelum menunaikan salat wajib itu terkumpul banyak hal. Seorang salat sunnah sekaligus doa di sujudnya terkumpul banyak unsur-unsur yang menjadikan doa itu mustajab di sujud dan di waktu antara adzan dan iqamah. Cuman syahidnya kita dari hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebut iqamah dengan apa? Dengan adzan. Baina kulli adzanaini shalah. Berarti iqamah juga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai adzan. Berarti dengan demikian mengambil hukum
adzan. Dari sisi disunnahkan untuk tirukan bacaannya. Paham? Ini pendalilan jumhurul ulama, ikhwan. Baik. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ikhwan fillah, dalam masalah ini beliau memberikan penjabaran yang lebih kuat, wallahu taala alam, yaitu bahwasanya hadis tadi baina kulli adzanaini iqamah, baina kulli adzanaini shalah. Baik, itu penyebutan iqamah sebagai azan itu mim babit taghlib. Anda harus ingat pembahasan apa? Pembahasan nahwu, pembahasan lughah berkaitan dengan babut taghlib. Yaitu dua perkara yang sebenarnya berbeda, tapi disebut ketika ingin menyebut kedua-duanya dengan menyebutkan salah satu dan dibentuk dalam bentuk musanna. Contohnya Abu Bakar dan Umar, kita katakan dengan bentuk musanna jadinya apa? Umaron, dua Umar. Maksudnya Abu Bakar dan Umar, bukan berarti Abu Bakar jadi Umar. Hukumnya seperti Umar. Nah, bulan dan matahari. Bulan dan matahari. Kalau kita ingin ungkapkan dengan bentuk musanna, jadinya apa? Jadinya apa, Numair? Qamaran, dua bulan. Padahal yang dimaksud matahari dan bulan. Nah, ini yang dimaksud dengan babut taghlib. Air dan korma. Nah, disebut apa? Al-aswadan. Padahal yang hitam apa? Yang hitam kormanya tok. Nah, kecuali minum air kopi. Tapi tidak ada bahasa Arab alma kok diartikan air kopi. Alma, kalau orang Arab minta air, alma jangan tanya, nah, air apa, Syekh? Alma ya air putih. Kalau mereka minta teh, minta kopi, tidak ada almanya, langsung apa? Qahwah atau apa? Kopi apa? Syahi. Nah, itu. Nah, demikian pula pada pembahasan hadis tadi. Rasulullah SAW menyebutkan adzanan. Nah, untuk adzan dan iqamah itu masuknya babut taglib. Buktinya apa sekarang? Buktinya apa? Buktinya tidak pernah datang dalam satu hadis pun iqamah ketika berdiri sendiri disebut adzan. Ketika ingin mengucapkan dalam bentuk mufrad, Nabi, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Nah, dalam bentuk mufrad maka berarti yang dimaksud hanyalah apa? Azannya. Adapun iqamahnya tidak. Iqamah masuk ketika disebutkan dalam bentuk musanna. Baik. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Setelah menjelaskan hal ini, akhwani fillah, bahwasanya maksudnya itu adalah masuk dalam babut taglib. Kata beliau, fahakadzal adzanan yutlaqu 'alal adzan wal iqamah, amma al adzan faqat fala yutlaqu 'alal iqamah. Demikian pula kalau penyebutannya musanna adzanan dalam hadits baina kulli adzanain dalam bentuk musanna, maka berarti yang dimaksud adalah adzan dan iqamah. Tapi kalau lafadznya mufrad adzan begitu saja, maka tidaklah dimaksudkan padanya iqamah. Baik. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menegaskan bahwasanya dalam iqamah tidak mengikuti bacaan orang yang mengumandangkannya. Baik. Jadi diam. Kata beliau rahimahullah taala,
Wal qaulur rajih annahu la yaqulu syai'an wa la yutabi'ul muqim wa la yad'u bi du'a'il adzan. Nah, dan yang rajih dalam masalah ini tidak mengucapkan apapun. Karena saat itu pun orang sudah sibuk dengan apa? Dengan pelurusan shaf. Dengan pelurusan shaf, orang sedang sibuk. Nah, sehingga tidak mengikuti bacaan orang yang mengatakan mengucapkan iqamah, tidak pula membaca doa setelah apa? Setelah iqamah. Baik, adapun dalil yang datang dalam masalah ini ikhwani fillah, dalilnya lemah, yaitu yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW membimbingkan kalau iqamah dikumandangkan mengikuti bacaan yang dikumandangkan kecuali qad qamatis shalah. Jadi mengikuti seperti azan kecuali qad qamatis shalah, di situ ada bacaan khusus yaitu aqamahallahu wa adamaha. Dan ini masyhur ya, di kalangan masyarakat. Aqamahallahu wa adamaha. Orang yang belajar kitab pasolatan, kitab ketika di NU dulu, pasolatan itu kalau mengucapkan qad qamatis shalah bacaannya aqamahallahu wa adamaha. Tapi landasannya hadis yang dhaif. Naam, hadis yang dhaif. Baik, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Baik, dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Taib, ini berkaitan dengan jawaban untuk iqamah. Taib, jadi yang rajih untuk iqamah dijawab atau tidak? Indak ya Zakaria Shogir? Hah? Tidak. Naam. Taib. Yang terakhir ikhwani fillah, tempat saya belum jam 8, masih kurang 7 menit. Nah, yang terakhir berkaitan dengan hadis pertama dalam bab ini. Malah ini kelewatan lagi nanti. Dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, perhatikan, man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dzanbuh. Siapa saja yang mendengar atau siapa saja yang mengatakan ketika mendengar muadzin asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Nah, permasalahan kita sekarang kawan berkaitan dengan hadis ini, kapan orang yang mendengar ini mengucapkan bacaan yang disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas tersebut? Kalau hanya berbekal dengan hadis Sa'ad ini ikhwani fillah, ada kemungkinan bacanya setelah selesai azan. Baik. Dalam riwayat Ibnu Rumhin ada sedikit penjelasan. Man qala hina yasma'ul muadzin wa ana ashhad. Siapa saja yang mengatakan ketika mendengar muadzin azan, di sini ditambahi wawu, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, tapi ini pun belum memberikan memberikan kepastian di mana bacaan tersebut. Nah di sana kawan ada riwayat yang lain yang dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala bahwasanya ziyadah ini ziyadatun azizah qallama tujadu fi kitab fatathabbatha biha, yaitu pegang erat-erat. Ada tambahan yang azizah, tambahan yang sangat bagus, tapi jarang didapati di kitab-kitab, yaitu yang dikeluarkan oleh Abu Awanah, demikian pula Ibnu Abi Syaibah. Antum tambahkan ya ikhwani fillah, karena ini penafsir di mana letaknya kita mengucapkan bacaan tersebut. Nah, antum tuliskan wa fi riwayati Abi Awanah.
Dan dalam riwayat Abu Awanah bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Titik 2, man qala hina yasma'ul mu'adzina yatashahhadu. Man qala hina yasma'ul mu'adzina yatashahhadu. Siapa saja yang mengatakan ketika mendengar muadzin mengucapkan tasyahud, kemudian dia mengucapkan wa ana asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya, dia ucapkan itu dari hatinya, maka akan diampuni dosa-dosanya. Maka pada tambahan ini yang sanadnya sahih, ikhwan, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Albani dalam Ats-Tsimarul Mustatab, perawi-perawinya thiqat. Hadhihi ziyadah allati tu'ayyinu mata yuqalu hadha ad-du'a wa huwa hina yatashahhadul muadzin. Tambahan inilah yang menetapkan kapan diucapkan doa tadi, raditu billahi robba, yaitu kapan? Ketika muadzin mengucapkan tasyahud. Jadi setelah muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, di situ terkadang ikhwani fillah seorang beramal dengan hadis ini, yaitu apa yang diucapkan menirukan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulah wa bil islami dinah. Taib, ini letaknya ikhwani fillah berdasarkan riwayat siapa tadi? Abu Awanah. Taib. Barakallahu fikum. Taib, barakallahu fikum. Mungkin itu beberapa masail tambahan yang kita tambahkan berkaitan dengan bab ucapan yang diucapkan oleh muadzin. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.